Mari Bapak Ibu, teman-teman yang di rumah, kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyatakan bahwa saat ini kita dengan penuh rasa sukacita. Kita mau hadir di hadapan Tuhan, kita mau berkumpul di dalam nama Tuhan. Dan kita rasakan bahwa hari ini Tuhan memberikan kebahagiaan untuk kita. Tuhan sudah memberikan sukacita, mari kita nyatakan sukacita kita bersama-sama. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Kita mau melambaikan tangan untuk Tuhan kita. Melambaikan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, mari yang di rumah kita mau ajak lebih bersemangat lagi. Kita nyatakan bahwa hari ini kita bahagia hadir berkumpul di hadapan Tuhan sekalian. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang telah satukan kita semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari kita lambaikan tangan kita untuk Tuhan. Melambaikan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. katakan kau saudaraku. Memisahkan kita. Tunjuk teman kita yang ada di hadapan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mulai saat ini tiada dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang kita. Mari dengan senyum sukacita kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah nama yang berkuasa di dalam hidup kita. Mari kita mau nyatakan lewat pujian ini bahwa nama Tuhan Yesus adalah menara yang teguh, perlindungan atas hidup kita. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau angkat tangan kita mau naikkan pujian ini dengan lebih bersemangat lagi. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kau Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau
kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita arahkan hati kita mau naik puji-pujian kita kepada Tuhan Allah yang sungguh berkuasa di dalam hidup kita. Sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Kau Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. mari yang di rumah kita mau katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. boleh dengar sorak-sorainya? Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari sama-sama kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari beri sorak kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita, Tuhan yang memberkati hidup kita sungguh luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mari saat ini kita mau satukan hati kita mau mulai persekutuan doa kita dengan doa pembukaan. Marilah kita bersatu hati membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kehidupan yang boleh Kau berikan pada kami. Kami bersyukur untuk anugerah kesehatan dan semua berkat-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Juga kami rasakan Tuhan hari ini, dari kami bangun pagi, Kau berkati kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Hingga saat ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama secara virtual untuk bersekutu, memuji-Mu, menyembah-Mu, dan juga malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Romo Antun. Berkatilah Romo Antun ya Tuhan, agar kiranya malam ini boleh membagikan firman atas tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami dan akal budi kami untuk menerima pengajaran dan firman-Mu yang Kau sampaikan melalui Romo Antun malam ini. Hadirlah Tuhan bersama-sama dengan kami saat ini. Kami mau menyadari segala kelemahan dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon pengampunan dalam kerahiman-Mu. Ampunilah kami dan perkenankanlah setiap pujian dan penyembahan kami malam ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Saat ini kami mau berikan syukur kami mau beri pujian kami untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas segala kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Dengan segala kerendahan hati kita mau ingat kembali kebaikan Tuhan. Kita mau lihat segala karya dan rencana-Mu yang boleh terjadi dalam diri kami.
kita mau angkat hati kita dengan penuh syukur. Buat karyamu dan segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Bila kita mengingat kembali segala kebaikan yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup kita, dengan kesehatan kita, dengan keluarga yang kita miliki, dengan pekerjaan, dengan rezeki, kita percaya bahwa segala ucapan syukur kita tak habis-habisnya kita panjatkan kepada Tuhan. Walaupun mungkin banyak doa-doa kita yang masih belum terjawab, tapi kita tahu Tuhan saat ini sedang bekerja untuk memberikan yang terbaik, dan kita semua percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Tuhan, jika kita bisa sampai detik ini berdiri menikmati rahmat karunia-Mu di atas kedua kaki, kami dapat menggerakkan seluruh anggota tubuh kami dapat menghirup udara yang Kau berikan kepada kami. Itu semua sungguh bukan karena kuat gagah kami, tapi Engkau sungguh berkarya, Engkau sungguh mencintai kami, dan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam diri kami. Pakailah diri kami Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Kami saat ini ingin menyatakan rasa syukur kami Tuhan, yang tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena karya-Mu begitu luar biasa di dalam diri kami. Saat ini mari kita angkat rasa syukur kita mau beri syukur, beri puji untuk kemuliaan nama-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami semua percaya rahmat-Mu beserta kami semua Tuhan. Rahmat-Mu Besertaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala karya-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami ingin persiapkan hati kami untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah nama-Mu lebih dalam lagi dan menyatakan kemuliaan-Mu. Bila kita melihat segala kebaikan dan Tuhan dan karya Tuhan yang boleh terjadi di dalam diri kita, sungguh kita layak menghaturkan segala sembah dan kemuliaan kita kepada Tuhan. Mari saat ini kita arahkan hati kita mau buka hati kita mau angkat tangan kita
Kita mau nyatakan segala sembah dan puji kita kepada Tuhan. Engkau adalah pelita hidupku Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari kita arahkan hati kita. Kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita mengingat segala pertolongan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, kita nyatakan sembah dan puji kita hanya kepada Tuhan. Tuhan, Kau pelita hidup kami. Tuhan, pelita hidupku, Kau terang jalanku Tuhan. terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. mari kita angkat hati kita. Kita nyatakan Kau Allahku. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, Tinggallah di dalamku Tuhan. Penuhi hatiku Tuhan. penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Kami mau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita. Tuhan yang begitu luar biasa berkarya di dalam diri kita. Tuhan yang begitu luar biasa mencintai kita apa adanya kita. Tuhan yang melihat kita bukan karena kita manusia yang berdosa. Tuhan yang membuat pertolongan demi pertolongan. Tuhan yang sudah mengeluarkan kita dari masalah. Tuhan yang menguatkan kita sehingga kita dapat berdiri di atas kedua kaki kita sampai dengan saat ini. Mari kita angkat tangan kita, kita angkat hati kita, kita mau sembah Tuhan kita.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Saat ini kita mau mendengarkan firman dan sharing dari Romo Antun. Kita beri applause dulu dong untuk Romo Antun. Silakan Romo. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Untuk mengawali sharing pada malam hari ini, saya akan membacakan dari Injil Yohanes. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang ini. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada sharing kesempatan ini saya ingin mengajak untuk bersyukur atas iman kita sebagai cara untuk mengungkapkan iman kita dan mencintai iman kita sampai akhir hidup kita. Kata kunci di sini adalah yang saya ambil, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tujuan sharing ini menyegarkan kembali, mensyukuri, meneguhkan, menyembuhkan. Mungkin berhubungan dengan iman atau kepercayaan agama yang lain, tidak bermaksud untuk menghakimi, tetapi sekali lagi untuk menyembuhkan, mungkin meneguhkan atau mensyukuri iman kita. Saya mau sharing tentang pengalaman iman dalam keluarga saya. Bapak saya itu berasal dari Simo, Solo, dan ibu saya itu dari Salatiga. Tahun 1969-68 Bapak saya ke Salatiga. Bapak saya beragama seperti agama mayoritas di Indonesia ini. Tetapi di Salatiga itu ada satu keluarga yang Katolik. Bapak saya sering lewat di keluarga itu. Salatiga itu di Muncul, di lereng Gunung Merbabu. Di situ ada satu keluarga Katolik. Bapak saya sering lewat. Ketika lewat, bapak saya obrol kadang-kadang. Obrol sana, obrol sini, kemudian lewat lagi, obrol sana, obrol sini. Setelah sekian lama, kemudian bapak saya mengatakan, saya mau menjadi keluarga seperti dia. Mereka, keluarga Katolik. Kemudian bapak saya berpacaran dan menikah dengan salah satu gadis di Salatiga, dan kemudian membentuk keluarga Katolik, dibaptis. Suatu yang saya refleksikan di sini adalah bahwa banyak orang lewat di bapak yang keluarga yang Katolik itu. Tetapi mungkin ada yang lain juga. Kenapa hanya bapak saya atau mungkin juga bapak saya merupakan salah satu yang tertarik untuk menjadi Katolik. Kami merefleksikan hal ini bahwa iman itu merupakan anugerah dari Tuhan. Iman adalah anugerah. Kenapa bapak saya ingin menjadi Katolik? Yang lain sering ngobrol dengan bapak itu dan tidak. Allah memberi dorongan untuk umat untuk beriman. Allah memberi dorongan. Iman adalah anugerah. Seperti di sini para frater mengimani bahwa panggilan merupakan suatu anugerah. Karena dorongan itu tidak semua dorongan untuk menjadi imam, tidak semua Tuhan memberikan kepada orang muda atau orang manusia. Allah memberi dorongan itu. Bapak saya terdorong untuk ingin membentuk keluarga Katolik seperti bapak yang tadi obrol tadi itu. Membentuk keluarga Katolik, kemudian anak-anak menjadi Katolik. Kami bersyukur dengan hal itu, bahwa bapak saya mewariskan iman itu kepada kami. Kenyataan hidup negeri majemuk dalam iman dan kepercayaan. Orang kadang pindah agama. Kita mendengar pindah agama. Ketika saya di paroki, ya sejumlah dari mereka dari berbagai agama atau yang belum beragama, mereka mengatakan menjadi Katolik. Tapi sebaliknya juga bahwa ada
yang dari Katolik pindah ke agama yang lain. Dari Katolik pindah ke agama yang lain. Dengan berbagai macam alasan. Tentu kita sekali lagi tidak ingin menghakimi dalam konteks ini. Menikah dengan agama yang pada umumnya, karir dan sebagainya, orang pindah ke agama yang umum. Terjadi. Sebagian bingung, sebagian terluka. Sebagian bingung, sebagian terluka. Ada sharing dari misalnya Facebook, pengalaman di satu tempat bahwa bagaimana ini anak saya itu sekarang dijauh oleh teman-temannya karena Yesus itu Allah dan kemudian disalib. Allah kok disalib. Kemudian kita agak jauh dengan dia yang kafir dalam tanda kutip. Kemudian ia yang masih SD tadi datang kepada ibunya, bapaknya, dan kemudian bagaimana kok saya dikatakan seperti ini? Kemudian kadang-kadang bingung juga bagaimana menjawabnya. Kita bersyukur atas guru-guru yang membantu di gereja, di paroki, untuk membantu anak-anak sekolah non-Katolik. Kita bersyukur bahwa sekolah-sekolah Katolik membantu dan sebagainya. Tapi pengalaman anak-anak, misal saja sekolah negeri misal saja, cukup banyak, tidak semua, cukup banyak mempunyai pengalaman yang bingung dengan pertanyaan-pertanyaan, bahkan terluka. Tidak hanya sekarang mungkin, tetapi juga dulu bisa jadi. Dulu, saya ingat dulu ketika saya sekolah negeri dan SD negeri, dan kemudian bapak saya juga mengajar di situ, walaupun bapak saya mengajar di situ, SD, dan kemudian ada guru agama, dan kemudian saya waktu itu ikut agama umum, dan cukup sering guru agama itu mengatakan dan menyinggung Allah kok dipentang, bahasa Jawa, Allah kok disalib, nggak ada Allah disalib. Pengalaman-pengalaman yang menjadi harian. Ibu saya misalnya saja suka membuat lukisan streaming dari jahitan itu dan kemudian dipasang di tembok, dan kemudian salah satu lukisan itu adalah anjing. Dan kemudian salah satu guru kemudian datang ke rumah, wah anjingnya bagus Bu. Dan kemudian, iya Pak, ngobrol-ngobrol biasa temannya bapak saya, dan kemudian saya pesan satu. Ibu saya ngerjakan selama hampir 2 bulan itu. Kemudian ketika datang lagi, kemudian Pak pesannya sudah ada pesanannya. Kemudian bapak itu mengatakan, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi senyum-senyum saja. Kemudian 2 kali, 3 kali kok pesanannya tidak diambil. Padahal yang membuatnya 1 bulan lebih. Bapak saya bilang, loh Bapak ini kok pesan seperti itu, pasti nggak mungkin. Artinya hanya mengolok saja. Salah satu pengalaman yang membuat bingung. Tentu ini pengalaman yang menjadi tantangan, tetapi menjadi peluang juga, kesempatan menjadi pribadi dengan karakter teguh dan kuat atau terlatih menghadapi ketidaknyamanan, terlatih dengan situasi yang berbeda, terlatih untuk mengolah rasa. Oh, saya minoritas, saya berbeda. Saya terlatih mengolah rasa, bagaimana saya membesarkan hati saya atau mengolah rasa itu. Peluang untuk semakin beriman. Tidak mudah diombang-ambingkan, maka menurut saya bahwa kita perlu dasar yang kuat dengan pemahaman yang mencukupi. Salah satunya adalah di bawah ini nanti. Bukan soal pemahaman saja, tapi soal relasi pribadi atau pengalaman. Tetapi bahwa saya ingin mensaringkan tentang dasar kita sebagai orang Katolik. Dasar kita sebagai orang Katolik. Diharapkan bahwa
menjadi sumbangsi atau memperkaya kita untuk memperkuat dasar kita sebagai orang Katolik. Diharapkan seperti itu. Di tengah pluralisme, perbedaan, berita-berita di media massa, video-video tentang kafir, tentang kritik sana-sini dan sebagainya. Kita perlu dasar. Untuk orang tua yang anaknya masih SD, anak-anak, bagaimana mungkin menyampaikan kepada anak bahwa kamu harus kuat, misalnya saja. Lalu untuk mengatakan itu harus pakai kata-kata apa? Kadang-kadang muncul pertanyaan seperti itu. Kita perlu dasar. Yang di bawah ini merupakan salah satu atau hal yang memperkuat kita. Saya ingin mengatakan seperti ini. Iman akan Kristus, iman kita itu bukan berdasarkan pencarian manusia, bukan berdasarkan pencarian manusia. Iman akan Kristus berdasarkan Allah yang menampilkan diri, Allah yang mewahyukan diri, Allah yang memperlihatkan diri. Dari Adam, Hawa, kemudian para nabi, sampai dengan Kristus itu sendiri. Semua Allah yang menampilkan diri, semua Allah yang memperlihatkan diri, sampai kepada Yesus. Manusia menulis dan membahasakan. Bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Bukan sesuatu yang manusia cari, dan kemudian Allah tidak mengatakan sesuatu. Tentu Allah berbelas kasih dalam hal ini juga, nanti kita akan lihat juga. Tapi iman kita adalah iman dari Allah yang menampilkan diri dan manusia menulis atau membahasakannya. Satu hal yang menurut saya kita internalisasikan dalam arti bahwa kita sebagai orang Katolik perlu bahwa ini merupakan sesuatu yang saya perlu satukan dengan darah daging hidup saya, hati saya, internalisasi, masuk menjadi bagian dari hidup saya orang Katolik. Sehingga tidak goyah, kurang lebih seperti itu. Masuk menjadi bagian dari hati, pikiran, rasa kita, darah daging kita. Harus dikatakan seperti ini, dan memang seperti ini. Yesus adalah wahyu Allah yang definitif, sempurna atau paripurna bahasa kita, serta melimpah. Wahyu berarti Allah yang memperlihatkan diri, yang definitif, sempurna, paripurna, dan melimpah. Kita lihat sedikit satu persatu tentang hal ini. Yesus merupakan wahyu Allah. Definitif berarti bahwa nyata. Tanpa diragukan, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bukan samar-samar, bukan bayangan, tapi kepastian. Kristus adalah nyata, Kristus adalah kepastian. Nanti kita akan lihat sedikit penjelasan dari kata kepastian ini. Sempurna, kata sempurna bisa dijelaskan dengan kalimat dari Santo Yohanes dari Salib. Sejak ia menganugerahkan kepada kita putranya, yang adalah sabdanya yang tunggal dan definitif, Allah tidak mempunyai sabda yang lain lagi untuk kita, untuk dunia. Ia sudah mengatakan segala sesuatu dalam sabda yang satu dan tidak lagi mengatakan hal lain. Ini kata-kata Santo Yohanes dari Salib, tapi juga ada dalam katekismus kita. Artinya apa? Ini artinya sungguh bisa mungkin mengguncangkan kepercayaan lain, tapi saya tidak akan menyentuh kepercayaan yang lain, tapi bahwa kepercayaan kita seperti ini, dan memang adanya seperti ini, dan ini benar. Sejak dari Adam Hawa, Allah berkata-kata. Kemudian sampai kepenuhannya pada Yesus. Setelah para rasul meninggal, Allah tidak memberikan wahyu-wahyu yang lain. Tidak memberikan wahyu-wahyu yang lain, tidak bersabda lagi untuk dunia ini. Tidak bersabda lagi.
Tidak besar. Saya tidak mau berkomentar tentang agama-agama yang lain, tetapi bahwa kita faktanya seperti ini. Tidak bersabda lagi. Tidak bersabda lagi. Wahyu itu telah lengkap, penuh dalam diri Yesus. Penuh. Dan tugas gereja, iman gereja, sedikit demi sedikit memahami maknanya. Dan akan lengkap selama berabad-abad. Sampai kedatangan Kristus yang kedua. Akan memahami berabad-abad. Misalnya saja sebagai contoh yang kita bisa mengerti. Soal hati kudus Yesus. Hati kudus Yesus itu populer sekali abad 18 sampai 19. Dan akan tetap populer. Kerahiman Allah abad 20-21. Santa Faustina untuk memahami kerahiman Allah, kerahiman ilahi. Muncul dan kemudian dihidupi. Dan kemudian akan terus-menerus dihidupi. Sebelumnya dan pasti sudahnya, pasti akan ada lagi. Tidak ada yang melebihi Kristus tetapi mendalami maknanya. Tidak akan ada wahyu lain lagi di dunia ini sampai kedatangan Kristus yang kedua. Tentu kalau kita melihat agama yang lain, bahwa lalu bagaimana kalau mereka berkata tentang wahyu mereka setelah Yesus? Sekali lagi saya membatasi tentang hal ini. Tentu ada pembicaraan tersendiri tentang hal itu. Jadi tidak ada wahyu yang lain setelah Yesus, tapi bahwa kita mendalami. Wahyu itu telah lengkap dan penuh. Dijelaskan seperti ini. Allah tidak hanya menyampaikan firman seperti perjanjian lama, firman itu hadir, tidak hanya menyampaikan, memberikan, tetapi firman itu hadir menjadi manusia. Allah tidak menyampaikan firman seperti dalam perjanjian lama secara bertahap, lewat Nabi Yeremia, lewat nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama, lewat dalam awal Adam dan Hawa, lewat Musa, dan sebagainya, bertahap-bertahap. Tetapi itu memuncak dan mengalami pemenuhan dalam Kristus. Dalam perjanjian baru, Allah tidak hanya menyampaikan, tetapi terwujud dalam manusia, yaitu dalam Kristus. Firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia. Maka mengalami pemenuhan di situ. Pemenuhan, lengkap penuh. Lengkap penuh. Tidak hanya soal lengkap dan penuh, tapi juga melimpah. Wahyu dalam diri Kristus. Kristus itu sendiri, itu merupakan rahmat yang melimpah untuk kita. Rahmat yang melimpah terungkap dalam apa? Salah satunya dalam sakramen Ekaristi. Allah yang hadir. Misalnya dalam 2000 tahun yang lalu, dalam kisah kitab suci, Injil, seorang perempuan yang sakit pendarahan, dan kemudian Yesus sedang pergi dan sedang dalam perjalanan, dan kemudian seorang perempuan itu berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Dan ketika ia menjamah jubah Yesus, menjamah saja, ia menjadi sembuh. Pendarahan selama 12 tahun. Menjamah saja, ia menjadi sembuh. Dalam Ekaristi, orang kita tidak hanya menjamah, tapi Kristus ada dalam hati. Kristus ada dalam diri. Tidak hanya menjamah saja, meraba saja jumbai, tetapi Kristus sendiri ada dalam hati. Bukankah itu melimpah? Salah satunya tentang Ekaristi, melimpah. Belum hal-hal yang lain, sakramen toba dan sebagainya. Wahyu itu melimpah, sangat cukup dan berkelimpahan untuk menyelamatkan manusia. Sesuatu harta yang luar biasa, yang tidak perlu dicari di mana-mana. Melimpah. Dasar kitab suci tadi kita mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan.
Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa maksudnya ini? Sekilas menurut saya menarik apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus merangkum ayat ini dengan kata ini. Tuhan bersabda, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, di sampingku engkau harus berjalan. Aku adalah jalan. Umatku, umat Katolik, engkau harus berjalan di sampingku karena aku adalah jalan. Kepadaku engkau harus datang karena aku adalah kebenaran. Aku adalah kebenaran, engkau harus datang. Dan di dalam aku engkau harus berada karena aku adalah hidup. Di dalam aku engkau akan mendapatkan kekuatan karena aku adalah hidup. Yesus memberikan ini, jalan, kebenaran, dan hidup, daya itu sendiri. Luar biasa. Jalan, peta, Yesus sendiri ada di samping, kemudian Yesus sendiri adalah kebenaran, dan Yesus sendiri daya. Di dalam Kristus kita menemukan daya itu sendiri. Santo Agustinus menjelaskan dengan kata-kata seperti ini. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya hanya melalui Yesus. Hanya melalui Yesus. Yesus satu-satunya jalan menuju Bapa, Allah Bapa. Dan kita mengetahui surga itu bukan suatu tempat kita mendapatkan ini, mendapatkan itu. Surga adalah suatu situasi, persatuan manusia dengan Bapa, dengan Allah. Artinya bahwa untuk menuju pada surga, persatuan dengan Bapa hanya melalui Yesus. Hanya melalui Yesus. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan. Hanya melewati Yesus. Yesus bersabda, tidak seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Santo Petrus Chrysologus mengatakan, tidak mungkin manusia mencapai Tuhan kalau tidak melewati Tuhan sendiri. Siapakah Tuhan? Yesus. Siapakah manusia? Terlalu jauh manusia dengan Allah. Terlalu jauh dosa-dosanya. Kita mencapai Tuhan, mencapai surga, hanya bisa bersama dan melewati Tuhan sendiri, yaitu Kristus. Dan itu hanya ada dalam iman kita. Dan ini adalah kebenaran. Kebenaran. Kemudian kita masuk dalam praksis. Itu yang menurut saya perlu kita bahwa kembali lagi ke mana ya? Maaf. Ini merupakan sesuatu bahwa kita harus mendarah dagingkan menurut saya sebagai orang Katolik, mendarah dagingkan. Sehingga ketika anak kita, saudara kita, orang di sekitar kita menanyakan bahwa kita sudah pasti, sesuatu yang pasti lagi. Ini yang terjadi. Kemudian bagaimana dengan saudara-saudara kita dalam kehidupan tadi bersama dengan agama-agama yang lain. Pandangan kita akan agama lain atau pandangan kita tentang keselamatan. Extra ecclesia nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Dari awal zaman konsili Trenta dan sebagainya, zaman konsili kemudian ini tidak hilang. Dan dalam konsili Vatikan kedua dilihat secara positif, bukan hanya ya, dilihat secara positif. Dilihat secara positif seperti ini, dilihat secara positif. Keselamatan hanya lewat Kristus. Yesus mengatakan, kalau ingin pergi kepada Bapa hanya lewat aku. Dan gereja adalah tubuh mistik Kristus. Tubuh mistik gereja kita itu adalah tubuh mistik gereja, mistik Kristus. Gereja tanpa Kristus, gereja akan mati. Maka gereja adalah tubuh mistik Kristus bersama dengan Kristus. Maka untuk mencapai keselamatan
lewat gereja yang adalah tubuh mistik Kristus. Extra ecclesia nulla salus. Segi positifnya di mana? Salah satunya seperti ini, untuk agama dan kepercayaan yang lain. Gereja mengakui agama-agama lain, mereka mencari Allah. Walaupun dalam katekismus dikatakan ya, dalam bayang-bayang atau gambaran. Mereka mencari Allah dalam bayang-bayang. Gereja memandang segala sesuatu yang baik dan benar yang terdapat pada mereka sebagai persiapan Injil, supaya akhirnya memperoleh kehidupan. Allah rindu semua manusia datang kepada Kristus. Allah merindukan itu. Tapi banyak yang tidak tahu dan mereka mendapatkan bayang-bayang itu. Banyak yang tidak tahu. Gereja mengakui asal dan tujuan pengakuan mereka, yakni dari Allah. Di sini letak bahwa Yesus adalah definitif, paripurna, dan melimpah. Yesus adalah bukan bayang-bayang lagi. Kita bukan persiapan lagi, kita adalah umat Allah. Kristus ada definitif. Allah menyelamatkan lewat Kristus sebagai kepala gereja. Kepala dan gereja adalah sebagai tubuhnya. Maka dari itu andai kata ada orang di sini yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk di dalamnya atau tidak mau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Ini saya beri kata tebal, tahu dan mau. Tahu Kristus adalah satu-satunya jalan dan tidak mau tetap tinggal, tidak mau ke dalamnya. Ia tidak diselamatkan. Dalam arti bahwa ini menolak Kristus, menolak gerejanya. Ini tidak bisa begitu saja dicapkan pada, oh mereka meninggalkan agama Katolik, maka tidak dapat diselamatkan. Tidak bisa disebutkan seperti itu saja. Menolak berarti bahwa dengan perbuatan mereka. Ada kerinduan dari mereka bisa jadi. Ada unsur ketidakbebasan bisa jadi. Berbagai macam cara. Tidak bisa kita menghakimi. Tetapi bahwa yang benar-benar tahu dan tidak mau, ia tidak dapat diselamatkan. Tidak mau mengikuti ajaran. Sebab mereka yang tanpa, yang kedua, sebab mereka yang tanpa bersalah, tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, dan dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya, yang mereka kenal melalui suara hatinya, dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan kekal. Dalam Katekismus dan Lumen Gentium ini mengatakan seperti itu. Dengan hati tulus mencari Allah, bukan karena kesalahan mereka menolak gereja, mereka menolak Kristus, mereka tidak tahu, tapi mereka tulus mencari Allah dan kemudian melaksanakan kehendak Allah. Kehendak Allah seperti apa? Seperti yang Yesus ajarkan. Mereka mencari Allah, tidak kenal Yesus, tapi melaksanakan ajaran Kristus. Kurang lebih seperti itu. Melaksanakan kehendaknya. Lewat apa suara hatinya? Bisa jadi mereka dapat diselamatkan. Dapat diselamatkan. Jadi, sekali lagi bahwa dalam Kristus ada kepastian, ada paripurna, tetapi ada kelimpahan juga. Maka di sini sekali lagi bahwa kita patut mensyukuri tentang iman akan Kristus. Saya kadang sering ke teman-teman frater, dua hal yang saya syukuri dalam hidup ini. Saya bersyukur atas iman Katolik. Iman Katolik, saya bersyukur. Kenapa Bapak saya lewat dan kemudian menjadi Katolik dan kemudian mewariskan kepada saya syukur yang luar biasa. Soal keselamatan, syukur yang luar biasa, soal kepastian. Syukur yang kedua adalah syukur adalah bahwa dorongan untuk menjadi imam. Syukur yang kedua. Tapi bahwa yang syukur atas iman akan Kristus menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita.
maka wajar kita mensyukuri dan menghidupi iman Katolik sampai akhir. Wajar. Wajar sebenarnya kita tidak perlu bingung ketika orang mengatakan ini dan itu tentang iman Katolik, tentang kafir dan sebagainya. Wajar kalau kita tetap teguh, anak saya dikatakan seperti ini, saya harus mengatakan apa terhadap anak saya. Orang lain kok seperti ini, saya harus mengatakan apa tentang iman saya. Tetapi gereja mempunyai keharusan sekaligus hak yang suci untuk mewartakan Injil kepada semua manusia. Walaupun mereka dengan hati tulus melaksanakan kehendak Allah dan melalui suara hatinya dapat memberi keselamatan, gereja mempunyai keharusan sekaligus hak yang suci mewartakan Injil kepada semua manusia. Karena apa? Sekali lagi, karena Kristus adalah kepastian. Kristus adalah kepastian. Saya menutup sharing pada malam hari ini dengan salah satu sisi dalam hidup. Salah satu sisi dalam hidup saya kadang buka grup alumni SMP dan yang lain-lain, waktu SMA yang lain-lain dan sebagainya, macam-macam dan sebagainya. Kemudian tidak jarang juga dalam grup-grup kemudian muncul kata kafir. Kafir salah satu bentuk, salah satu kafir, salah satu ungkapan bahwa orang Kristen, orang Katolik itu tuh hanya 3 kafir kayak gitu. Iya, kita harus menghormati kafir juga. Tapi kata itu kita lihat. Apa yang harus kita katakan ketika anak kita dikatakan kafir? Salah satu sisi ya, bukan mengurangi semuanya ini. Salah satu sisi tentang kafir. Kafir. Bila kamu disebut kafir, doakan dia. Bukankah guru dan Tuhanmu pernah dituduh bahwa kuasanya berasal dari Beelzebul, penghulu setan? Bila kamu disebut kafir, jangan hilang sedikit pun damai di hatimu. Sakit hati. Bukankah damai yang diberikan Tuhan berbeda dengan damai yang diberikan manusia? Bila kamu disebut kafir, janganlah sedikit pun goyah imanmu. Bukankah guru kita mengajarkan bahwa sesuatu yang dari Allah tidak akan merendahkan orang lain. Ajaran yang dari Allah tidak mungkin merendahkan orang lain. Bila kamu disebut kafir, jangan terluka hatimu. Bukankah Yesus telah mengungkapkan hal itu, bahwa ada risiko sebagai pengikut Kristus? Bila kamu disebut kafir, jangan renggangkan persaudaraanmu dengan dia yang menyebut tadi. Bukankah Tuhan memberikan hujan dan panas kepada dia dan kepada saya? Jangan renggangkan persaudaraanmu dengan dia. Tuhan mengasihi siapa saja, membenci dosa, tetapi mengasihi manusia yang berdosa. Bila kamu disebut kafir, tetaplah mengasihi dia. Bukankah Kristus adalah wahyu yang sempurna dan paripurna, yang mampu menyelamatkan semua manusia? Bila kamu disebut kafir, katakanlah, aku bangga ikut Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dulu salib lambang kebodohan, dengan Yesus salib lambang penyelamatan. Kafir adalah kata perendahan, merendahkan. Tapi kafir bisa menjadi kata peneguhan, membuat kita teguh. Karena apa? Karena apa? Kafir ternyata bisa dikatakan kafir ternyata karena firman. Kafir yang menjadi manusia. Dan firman itu hanya bisa disebarkan lewat mengasihi dan korban. Suatu pengalaman dan 2 kalimat terakhir, firman itu hanya bisa disebarkan lewat mengasihi dan korban. Ini kalimat dari Paus Benediktus XVI yang mengatakan bahwa firman dan kebenaran Allah
akan tertanam dalam diri anak dan keluarga dan semua. Caranya adalah dengan mengasihi dan berkorban. Lewat suasana kasih, firman itu akan tumbuh dalam hati. Kebenaran akan iman, wahyu akan iman, sabda tadi itu akan tumbuh dalam suasana mengasihi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo, beri plus lagi dong untuk Romo, luar biasa. Ada beberapa poin yang sungguh menumbuhkan iman saya, dan saya yakin pasti teman-teman semuanya juga. Tadi Romo katakan iman adalah anugerah dari Tuhan, dan yang perlu menjadi dasar kuat iman kita itu adalah pemahaman bahwa Yesus adalah wahyu Allah yang penuh dan melimpah, yang dialah jalan kita untuk menuju Bapa. Terima kasih ya Romo, karena kami semakin mengetahui iman kami, dan kami juga semakin bersyukur untuk iman kami akan Kristus. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, sekarang kita buka untuk pertanyaan. Ada yang mau bertanya kepada Romo? Kalau ada yang mau tanya, silakan raise hand. Mungkin kalau nggak bertanya, ada yang mau sharing? Nggak ada? Siapa tahu ada yang mau sharing tentang imannya, atau mungkin ada tantangan yang seperti Romo tadi bilang, dibilang kafir atau dan sebagainya, pengalaman iman kita, boleh dong di-sharingkan. Sepertinya ada di chat, ada pertanyaan, Berlin. Oh iya. Dari Ibu Intan. Romo, ada yang Bu Intan ada bertanya, sering mendengar tubuh mistik Yesus. Apakah yang dimaksud dengan tubuh mistik Yesus? Mungkin Romo boleh menjelaskan. Baik, secara singkat mungkin seperti dikatakan seperti ini, berasal dari Paulus ya, berasal dari Paulus, tubuh mistik artinya bahwa lebih daripada rahasia. Kalau rahasia itu manusia bisa mengetahuinya pelan-pelan, oh ini rahasianya. Tapi kalau mistik, manusia tidak mampu untuk memahaminya, bukan tidak bisa dipahami, tapi bahwa manusia tidak mampu untuk memahaminya. Persatuan Yesus dengan manusia, dengan gereja menurut saya. Yesus sebagai kepala gereja itu adalah kita, manusia. Orang Katolik yang dibaptis, itu adalah tubuh Kristus. Dan disebut sebagai tubuh mistik. Relasi Kristus dan tubuhnya itu merupakan suatu mistik. Kita menghayati itu, misalnya saja, tanpa Kristus kita nggak bisa buat apa-apa. Tanpa Kristus kita nggak bisa berjalan dengan Kristus. Tanpa Kristus kita nggak mendapatkan kebenaran. Seperti itu, jalan kebenaran dan hidup tanpa Kristus. Disitulah letak mistiknya. Letak mistiknya bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan karena keterbatasan manusia. Tetapi kita mengimani dari wahyu yang disampaikan dalam kitab suci bahwa gereja, persekutuan orang-orang ini adalah tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala dan gereja merupakan tubuhnya yang tidak bisa dilepaskan, dari kepala. Tubuh tidak bisa dilepaskan dari kepala. Kalau tubuh lepas dari kepala pasti mati. Itu kurang lebih tubuh mistik Kristus. Terima kasih Romo. Ada lagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Atau mungkin Bu Helen mau sharing? Ya, saya mau sharing. Silakan Bu. Selamat malam, Pastor, Suster, dan para novis dan teman-teman semuanya. Iman itu adalah anugerah dan saya sangat-sangat bersyukur karena saya mendapatkan
anugerah ini untuk boleh mengenal Tuhan Yesus. Itu sungguh satu anugerah yang selalu saya syukurin. Saya mau sharing sedikit bagaimana keluarga kami bisa sampai menjadi Katolik ya. Tahun 60-an kami itu dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu rata-rata kalau orang Chinese itu adalah kepercayaan. Dan saya rasa yang menjadi Katolik itu waktu itu sangat-sangat sedikit. Tahun 60-an om saya itu karena salah nama, jadi salah ditangkap sama polisi. Jadi akhirnya dia dipenjara. Dalam penjara itu dia dikunjungi oleh Pastor Rekemba. Dan disitulah benih iman Katolik itu ditanamkan pelan-pelan di keluarga kami. Disitulah kami satu persatu dengan jalan masing-masing mulai mengenal Kristus. Dan itu suatu anugerah yang luar biasa sampai saat ini keluarga kami saya rasa ada 60% sudah Katolik. Itu benar-benar saya rasa itu adalah anugerah yang terbesar untuk keluarga kami karena kalau hanya kepercayaan itu kan kita tuh sebenarnya hanya sembahyang pakai nio itu, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita doakan. Tetapi karena sudah mengenal Kristus, kami jadi satu persatu boleh dipakai oleh Tuhan untuk semakin mengenal, dan disitulah kami percaya, di situ ada keselamatan bagi keluarga kami. Pastor, itu sejarah kami, dan mungkin ada satu pertanyaan dari saya ya Pastor. Papa saya, dia dari dulu selalu bilang gini, dia adalah seorang yang sangat-sangat suka membaca. Dari agama Hindu, Buddha, Islam, Katolik, semua, saya rasa dia tuh sudah membaca semua, dan dia sampai kitab suci pun dia pelajari. Dan dia selalu bilang, dari begitu banyak agama yang sudah saya pelajari, agama Katolik lah adalah agama yang paling benar. Kalau aku disuruh pilih, aku akan memilih agama Katolik. Tetapi karena papa saya meninggalnya masih muda, dia belum mempunyai kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya mau bertanya, apakah karena kepercayaan itu, papa saya itu sudah diselamatkan? Terima kasih, Pastor. Terima kasih Bu Ellen. Romo, boleh dijawab, Mo? Yang terakhir tadi pertanyaannya, kalau saya tidak salah menangkap, Papa meninggal, tapi bahwa dia mengagumi Katolik, tapi belum dibaptis, seperti itu ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Seperti itu. Papa saya itu seluruh keluarga kami masih belum mengenal iman Katolik. Tetapi papa saya itu sudah mempelajari semuanya, dan dia bilang dari semua agama yang sudah saya pelajari, agama inilah yang paling benar. Tapi karena dia sering ngomong begitu, dia tuh mendengar. Tapi waktu itu saya juga belum menjadi seorang Katolik, hanya saya selalu mendengar papa saya bilang begitu. Tetapi dia sudah meninggal sebelum dibaptis, sebelum mengenal. Jadi keluarga kami belum Katolik itu. Baik. Tentu soal keselamatan adalah hak Allah sendiri. Kalau dalam ajaran tadi kita misalnya saja tentang orang-orang yang mencari kehendak Allah dapat diselamatkan. Tadi itu salah satunya. Mencari kehendak Allah dan kemudian berbuat menurut kehendak Allah dan mencari dari dalam hatinya atau suara hatinya, mereka dapat diselamatkan. Seperti itu. Artinya bahwa kita yakin bahwa
dalam prakteknya banyak orang diselamatkan di luar pemahaman kita. Satu. Dan banyak orang kudus di luar yang dihitung oleh gereja Katolik. Banyak orang kudus di luar yang dihitung oleh gereja Katolik. Tentunya gereja Katolik menghitung secara sempurna dalam pandangan yang bisa dibuat dalam terang roh Allah. Tetapi kita banyak yang meyakini bahwa banyak sekali orang-orang kudus yang lainnya seperti itu. Dan ketika orang percaya pada Kristus, kemudian ia diselamatkan. Tetapi ketika orang yang mencari, tadi yang kedua tadi itu, dan kemudian memenuhi kehendak Allah, tetapi tidak masuk dalam lingkaran gereja, dapat diselamatkan. Keluarga meyakini, dia sendiri yakini bahwa kita juga boleh untuk meyakini juga tentang hal itu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Romo, terima kasih Bu Ellen untuk sharingnya. Untuk yang terakhir, apakah masih ada teman-teman yang mau sharing atau bertanya? Romo, saya mau bertanya ya, satu hal. Romo tadi ada di bahannya kan tadi ada yang mengatakan gereja mempunyai keharusan dan sekaligus hak yang suci untuk mewartakan Injil kepada semua manusia. Yang dimaksud gereja di sini siapa ya, Romo ya? Apakah hanya para imam? Terima kasih. Baik, tentu gereja itu sekarang pewartaan adalah tugas semua. Tugas semua. Kalau misalnya saja orang yang mengevangelisasi yang paling hebat itu adalah Bunda Maria. Bunda Maria yang mau tidak mau punya pengaruh yang luas juga terhadap Yesus sebagai manusia, seorang wanita. Yesus sebagai manusia. Imam, suster, bruder, bapak, ibu, anak, dan semuanya merupakan mempunyai hak suci untuk mewartakan Kristus. Jadi semua saja. Dan sangat penting untuk di sini adalah orang tua terhadap anak-anaknya. Dan saya setuju itu bahwa ya demi anak kadang-kadang harus mengorbankan ini itu dan sebagainya, mengurangi jam kerja, kemudian harus sampai kerja pulang dan kemudian pelayanan terhadap anak, maksudnya bahwa memberikan suatu contoh teladan yang lain dan sebagainya, kerja keras yang luar biasa. Banyak sekali Bapak Ibu yang memberikan pewartaan dalam rumah itu sendiri, yang disebut sebagai gereja dalam rumah. Gereja dalam rumah, mewartakan dalam rumah itu sendiri. Untuk sekarang menjadi sesuatu yang penting dalam masa pandemi ini, bukan? Terima kasih. Terima kasih Romo. Sama-sama. Kalau nggak ada lagi yang mau bertanya dan nggak ada lagi yang mau sharing, kami mau mengucapkan terima kasih Romo untuk sharingnya dan juga teman-teman semuanya yang sudah bertanya dan sharing yang semakin menguatkan iman kita. Dan saat ini, mari kita yang sudah terberkati, kita mau buka hati kita untuk setiap karya Tuhan, kita mau persembahkan yang terbaik yang kita miliki. Persembahan bisa dilakukan via transfer ke rekening yang nanti akan muncul di layar kita masing-masing. Mari kita iringi persembahan kita dengan lagu pujian. Kita semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, mari kita mau membuka hati kita mau memberi dengan sukacita sebagian yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Kita percaya bahwa musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi di dalam hidup kita.
musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kita semua. Tuhan selalu menolongku dan selalu menjaga kita semua. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan kita semua. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita yakini bahwa Tuhan mengenyangkan kita. Dia mengenyangkanku dan memelihara hidup kita. Peliharaku seumur hidupku. Romo, Frater, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita foto bersama, kami mau mengundang Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk kembali bergabung di PD Kamis depan bersama Suster Jacinta. Saat ini kita mau foto bersama, yuk teman-teman yang belum membuka videonya, kita buka dulu dong. Kita mau foto bersama Romo dan para novis. Mas Berto, silakan. Oke, udah siap semuanya. Masih ada yang belum buka nih. Bu Lucy, Yen, apa lagi ya? Awan belum ya? Bu Yuli, Bu Mary. Langsung aja lah ya? Ya. Ada aja. Ya. Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Udah? Terima kasih. Mari kita tutup malam yang indah ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk malam yang indah ini. Segala yang kami boleh terima malam ini, pengajaran dan firman, sharing dan kesaksian,
Semoga semuanya boleh semakin menambah iman pengetahuan kami akan Engkau, dan kami boleh semakin mensyukuri anugerah iman yang Kau berikan pada kami. Semuanya yang kami terima malam ini Tuhan, kami mohon dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh bagikan kepada semua orang melalui sikap kami, perbuatan dan serta karya pelayanan kami. Kini kami di penghujung persekutuan doa malam ini, kami memohon penyertaan-Mu untuk istirahat malam kami, agar kiranya besok kami boleh kembali bangun dalam keadaan yang sehat, semangat, dan penuh harapan baru. Kami mohon berkat-Mu melalui Romo Antun. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, keluarga kita, segala pekerjaan, dan segala aktivitas kita, segala pelayanan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk kebersamaan malam ini. Sampai jumpa di PD berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa menjalankan prokes 5M. Dan biar kita dapat berjumpa kembali di PD-PD selanjutnya. Sebelum kita tutup malam ini, yuk kita mau berikan pujian kita kepada Tuhan. Siapa yang malam hari ini merasa diberkati? Mari kita lambaikan tangannya. Wah, banyak sekali ya. Yuk mari pada malam hari ini kita mau sama-sama katakan bahwa melalui PD malam hari ini, aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Sama-sama katakan pada teman-teman kita semua, yuk. Yo, mari malam hari ini kita mau tutup dengan satu pujian yang meriah. Kita mau katakan bahwa aku diberkati. Sama-sama kita tangan di atas, kita tepuk tangan. Kita semua telah diberkati, amin. Mari kita naik lagu ini dengan penuh sukacita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama kita katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita semua diberkati, amin. Mari kita sekali lagi kita mau katakan bahwa kasih setiamu Tuhan sungguh nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama kita loncat yuk, kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita berikan tepuk tangan yang
meriah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih semuanya, selamat malam. Tuhan memberkati, sampai ketemu PD kita berikutnya.